Samperin aja lah. Ya, Cilah dibakar lah pesawatnya lah berarti. Ini Sama fansnya ini nanti jaga dibakar. omongan banget deh kalau masalah-masalah cewek nih. Iya, betul. Takut kedengeran fans-fansnya di Indo. Aduh kan. Hai, selamat datang di Elemen Not Phone. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja bersama guest kita hari ini bernama Lamhot Siagian. Iya. Halo. Nah, kita udah Artis nih. ini kita kenal udah lama juga ya sama Lamhot dan kita pengen tahu banget nih kabarnya Lamhot karena sebenarnya Lamhot ini sedang berada tidak di Indonesia, tapi nanti kita perjelas lagi di manakah di Indonesia bagian mana atau emang tidak di Indonesia. Ya, nanti kita mulai cari tahu. Nah, kita mulai dari perkenalan Lamhot dulu kali ya. Lamhot mungkin sedikit memperkenalkan dan Lamhot ini siapa dan sedang apa dan di mana? Nah, di mana? Monggo. Ya, jadi perkenalkan nama saya Lamhot Siagian. Saya adalah software test engineer. Jadi sebelumnya sejak tahun 2016 saya kan udah mulai karir sebagai software test engineer. Nah, pengalaman kerja terakhir itu di Indonesia sebagai test engineer di Bukalapak. Sejak tahun 2018, aku tuh baru mulai mau lanjut S2 di Computer Science di US di sini. Nah, baru sekarang udah setahun kuliahnya. Terus kalau kita udah setahun kuliah di sini kan bisa kesempatan ada kerja. Nah, bulan Juli kemarin saya baru kesempatan untuk kerja di salah satu perusahaan IT di US. Jadi baru kerja sekitar hampir 2 bulanan. 2 bulan. Jadi test engineer. Wih, masih test engineer. Luar biasa loh ini. Keren sekali. Bisa tanya-tanya lantar nih, test engineer di sana gimana ya? Oh iya. Iya, betul. Nanti tapi sebelum itu kita nanti masih ada lanjutannya lagi? Lamhot ada? Kalau aku sih ya palingan udah cukup sih penjelasannya. Oke, dan itu Lamhot ternyata emang Lamhot tidak di Indonesia dan ada di US. Nah, ini sebenarnya banyak pertanyaan sih ya, kenapa Lamhot memilih untuk ke US dan kenapa nggak di negara yang lain. Terus juga awalnya gimana sih bisa sampai sana gitu. Mungkin ada sedikit cerita juga gimana Lamhot bisa sampai sana, dimulai dari kapan sih nyari-nyarinya atau planningnya bisa sampai ke sana gitu. Ya, kalau awalnya sih kalau aku kan tertariknya kuliah mulai dari lulus 2015 kan, udah lulus D3. Cuma kita nggak bisa langsung kuliah S2. Terus aku ngambil S1 dulu di BINUS sampai lulusnya itu 2018. Nah, mulai dari tahun 2018 aku kan mulai kepikiran untuk ngambil S2. Nah, dari mulai situ aku mulai preparation gitu untuk misalnya persiapkan untuk IELTS, persiapan untuk nyari-nyari kampusnya. Terus aku sempat juga kemarin diskusi sama Mbak Sekar tentang kampus-kampus. Nah, Mbak Sekar juga ngasih list kampus, beasiswa. Cuma aku mikirnya pasti susah dapat beasiswa. Terus aku nyari-nyari kampus yang murah. Aku kepikirannya dulu kan mau ke Jerman karena pasti biaya kuliahnya bisa gratis. Nah, dari situ tapi aku kepikiran lagi kalau ke Jerman pasti bakal susah bahasanya. Bahasa Jerman kan harus tahu. Nah, aku pikirnya aku harus nyari-nyari negara yang bahasa Inggris base-nya supaya aku nggak terlalu pusing untuk belajar bahasa mereka. Nah, terus akhir 2018 aku nemukan satu kampus ini namanya Maharishi International University. Nah, kampus ini kan dia kayak integrasi antara kita bisa ada pengalaman kuliah sama bisa dapat pengalaman kerja juga selama kita mengambil masternya. Nah, ini kan cocok sama aku. Aku udah ada pengalaman sebagai test engineer selama kurang lebih 4 tahun gitu. Nah, terus aku ada keinginan untuk lanjut kuliah. Nah, aku mulai start apply-nya itu di akhir bulan Desember 2018. Nah, baru di
terus kita kirim-kirim misalnya kayak proposal letter, terus kita kirim juga rekomendasi, sempat juga rekomendasi kemarin dari Mbak Suci, dari test manager sama lupa kemarin. Pokoknya kita kirim semua dokumennya, baru kita itu dikirim tes codingnya sekitar bulan Januari. Wah, ada tes Nah, coding ya. Coding ya? ya, Kuliah jadi tes Luar coding. biasa, luar biasa. Berarti emang berarti fokus beliau berarti Lil. Gimana lanjut? Iya. iya karena ini kan tujuannya kan kita kan bakal kerja di US. Nah, mereka ingin make sure bahwa kita itu teknikalnya bagus. Karena kan rata-rata kalau kita kerja di sini semua ada tes codingnya. Nah, setelah kita lulus tes coding, kita itu bakal ada technical interview lagi sama kampusnya. Kayak memang interview kerja gitu. Ya. Jadi ada kita technical interview, live coding juga, sama nanyain kayak data structure, sama pengalaman kerja. Wah, mantap sekali lah. Ini kalau boleh nanya, ini prosesnya berapa lama sih, Hot? Berarti kan dari preparing tadi ya, dari 2018 selesai kan, berarti udah nyari itu ya. Berarti berapa lama dong jumlah kamu nyari gitu? Sampai kita official berangkat ke US itu hampir sekitar 9 bulan lah. 9 bulan. Ya, persiapannya mulai dari persiapan administrasi, tes-tesnya, terus kita sampai ada interview beberapa dengan kampusnya, terus sampai kita pergi ke US Embassy untuk apply visa. Ya, sekitar 8-9 bulan lah, 8-9 bulan. I see. Terus ini apa namanya? Kan kamu tadi berarti kuliah terus sambil kerja juga kan ya? Berarti kerjanya ini tuh untuk kayak prasyarat buat kamu lulus kuliah atau gimana? Ya, salah satunya sih untuk persyaratan untuk lulus S2-nya sih. Jadi ada internship. Tapi di samping itu kita kan bayar loan juga untuk keperluan bayar loan untuk S2. Iya, betul. Ini tidak dipungkiri berarti ya. Kayak simbiosis mutualisme sih sebenarnya. Iya, betul. Benar. Nah, terus sekarang mungkin boleh diceritain kali kerjanya di mana? Benar. Kita udah mulai masuk sini. TE-nya itu ngapain di sana gitu? Beda gak sama lu dulu ada di Indo gitu kerjanya? Oh iya. Nah, sekarang saya kan kerjanya di konsultan namanya Manpower. Nah, Manpower ini sendiri kan aku kerjanya sebenarnya di klien namanya Dexcom. Jadi basically kerjaanku itu hampir sama dengan sebelumnya sebagai software test engineer. Cuma yang membedakannya itu di sini kan lebih kualitas itu lebih diutamakan. Kalau misalnya kayak di Bukalapak dulu kan aku bisa nge-handle kayak 4 atau 5 story per sprint, ngetes secara paralel. Nah, kalau di sini itu kayak cuma 1 atau 2 story aja yang per 2 minggu. Jadi kita make sure bahwa even itu small changes, kita harus betul-betul detail untuk ngetesnya. Terus kalau aku di sini kan kayak hampir 70% automate, 30% manual. Jadi itu aja, hampir sama sih dengan yang sebelumnya. Kalau delivery code automation-nya, apakah di 2 sprint itu atau sprint plus 1 gitu? Kalau aku sendiri sih biasanya paralel sih. Jadi selesai story-nya, aku selesai buat automation-nya juga. Bidangnya apa sih, Hot, yang di sana? Kalau aku ini bidangnya kan dia kayak semacam medical devices kan. Jadi misalnya kalau kayak kita ada diabetes nih. Nah, kita itu bisa ngontrol diabetes kita itu selama 24 jam melalui aplikasi. Nah, aplikasi ini kayak terintegrasi sama Bluetooth gitu. Terus ada juga kesehatan untuk di bagian tubuh kita itu kayak di connecting. Jadi kayak semacam ngirim sesuatu dari terus update di aplikasinya gitu-gitu sih. Ini di sana healthcare udah mulai merajalela ya teknologi ya. Iya, keren banget itu kayaknya.
Iya. Dulu yang di kantor gua kan healthcare juga, baru ada kepikiran kayak gitu, sistem mortem atau apalah tuh istilahnya. Jadi bisa deteksi lewat aplikasi, lu ada gejala-gejala apa, ntar keluar tuh Bud. Kayak gitu. Enak ya, misalnya bisa nggak ngetes? Wah, udah mulai stres nih gitu. Nggak ada ya? Kayaknya Pasti ada sakit deh itu. dulu. Ada dulu ya? Sakit dulu. Ada tuh. Tingkat stres Anda di ini kok di HP Samsung ada itu. Oh, aku ada nyebut ya. merek lagi. Tapi ini kali ya Hot ya, mungkin dirimu kan di sana kayak di vendor terus kerjanya di onsite ke perusahaan, terus ini relate sama dirimu bilang yang dipentingin quality, mungkin nggak kayak dulu tempatmu bekerja di Indo bareng kami gitu, yang selalu ada produk baru dikejar kayak gitu kan. Mungkin ritme development-nya beda atau gimana ya di sana, development modenya, ritual sprint-nya gimana gitu? Kalau ritual sprint-nya kan kita pakai agile juga kan, hampir sama sih, ada ada backlog, ada grooming, terus ada sprint review, sprint planning, sampai apa namanya retro juga ada, sama sih semuanya. Kalau pace-nya sih menurutku karena mungkin Bukalapak kantor sebelumnya kan keluarkan ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena sebelumnya kan Bukalapak mungkin startup company kan, terus dia e-commerce, pasti pace-nya lebih cepat. Kalau di sini kan dia udah lebih ke arah corporate. Nah, corporate ini kan dia udah harus memang lebih slow, tapi kualitasnya harus benar-benar dipastikan dulu sebelum rilis gitu. Iya, karena pengalaman gue di beberapa tempat yang corporate gitu emang sedikit tapi tricky banget gitu ya. Iya. Banyak dokumentasinya juga. Kalau tapi pengen nanya juga sih, apa dari code-nya sendiri, apakah 11-12 nggak sih sama punya kita dulu, atau ini lebih advance lagi karena kan ini di kualitasnya tadi kan di apa namanya, diprioritaskan gitu kan. ya? Nah, berarti kan mungkin code quality-nya atau dari segi code-nya yang framework, bahkan di framework automation aja tuh code-nya udah bagus banget itu. Kalau menurutku sih enggak sih. Biasa aja. Biasa aja sih. Oke. Malahan kalau yang di Bukalapak kayaknya udah lebih mature sih menurutku. Apa namanya? Itu dia. Dari segi CI/CD-nya, dari segi infrastrukturnya, karena menurutku karena nah di sana gimana tuh? Ngoding terus deploy ke masternya, jalanin di Jenkins, dipakainya buat gimana tuh? Ini kan kayak corporate kan susah untuk migrasi ke yang lebih advance. Kalau ada sesuatu harus ada prosedurnya, susah gitu. Jadi memang udah ada CI/CD-nya, cuma belum begitu mature gitu. Kalau di Bukalapak kan mungkin banyak inovasi kan, ada orang baru. Kalau di sini kayak lebih orang lama yang udah lama kerja di situ, jadi kayak sama ya berarti. Nggak jauh beda berarti. Iya bener. Corporate seperti itu mungkin ya. Iya, terus kalau kolaborasi sama developernya nih, nah kan kalau di Indo kan mungkin kita udah berasaskan ya biasalah orang-orang Indonesia kan santun-santun lah ya, maksudnya omong-omongannya nggak kadang jarang yang jeplos-jeplos juga gitu ya mungkin. Nah kalau di US sendiri gimana? Ada kultur berbeda nggak sih di proses kolaborasi ini? Ada culture shock nggak pas baru pindah gitu? Itu juga bisa jadi. Kalau di dunia kuliah sih nggak terlalu banyak sih, karena kan rata-rata temanku dulu hampir dari semua negara. Nah, cuma kalau di kerjaan kan memang di sini kan memang dia orang di sini banyak kan. Ada sih culture shock, misalnya kalau di sini kan ngomongnya direct kan. Kalau kita ada sesuatu, ya kita pasti langsung dikasih tahu. Terus habis itu kalau misalnya kerja ya kerja gitu, nggak ada excuse. Terus mereka itu fast respon, kalau misalnya lagi kerja jam 8 gitu ya kita bisa call, bisa ngapain sama mereka tanpa ada harus aku pergi ke sini, nggak ada alasan-alasan gitu. Iya. Berarti strict banget ya, nggak santuy gitu maksud kerjanya. Iya. Nggak ada gossip time gitu ya? Iya. Nggak ada tea time. Iya. Di sini kayak lebih strict sih.
Cuma mereka itu orangnya welcome semua. Oh, welcome ya. Oke. Ya, Nah, ini. kalau kita pun orang baru, pasti kita langsung di training, terus diajarin ini sistemnya, langsung ada event itu online, semua mereka sangat ini kok terbuka sama kita. Kalau di sana framework-nya apa sih Hot yang dipakai, yang lu kerjain gitu, automation-nya, mobile-nya pakai apa, terus web-nya pakai apa gitu. Nah, itu lagi bedanya. Kalau dulu aku kan di Indonesia kan aku ikut juga kan ke apps. Jadi kalau di sini kayak dibedakan gitu. Apps itu emang tim tersendiri gitu. Nah, aku itu khusus nangani API sama web. Ya memang tim itu ngerjain web sama API aja. Terus aku ngetesnya. Terus kalau untuk automation di webnya, sebelumnya kan pakai .NET kan. Nah, sekarang mereka migrasi sistem .NET ini ke Python. Nah, itu baru sekitar 4 bulan, 3 bulanan lah. Python, tapi ada juga dicampur sama robot framework. Robot framework. Plus Python ya udah, itu sama-sama ya. Iya. Oh iya, menarik. Kalau dilihat dari Lampot ke experience-nya Lampot, berarti waktu masuk di kerjaan ini nggak terlalu ngejar adaptasinya nggak terlalu jauh lah. Mungkin lebih banyak bisa fokus ke kuliah atau gimana? Oh, kalau aku sih kuliah ya hari Sabtu sama Minggu sih. Aku nggak pernah megang Senin sampai Jumat ya. Oh, beda ya, jam. Karena berarti ntar kuliah nih? Iya, ini hari Sabtu Minggu kan aku biasanya ngerjain assignment atau ada baca lecture gitu sih. Oh, I see. Berarti di sana kuliahnya juga online juga ya? Online. Masih online, masih online COVID juga. sana. Emang udah. Jadi kalau misalnya aku kan udah setahun full time, udah selesai onsite semua. Oh iya, benar. Iya. Berarti kalau udah mau di ujung tesis ya? Tesis gimana? Tesisnya Nggak ada kapan tesis tuh mulai? sih. Nggak ada tesis. Karena ini kan integrasi sama kerja. Jadi pengganti tesisnya kita report kerja. Berarti kayak project work gitu ya? Iya. Ada paperwork untuk report dari kayak internship kita ini, terus habis itu report ke kampusnya. Gitu ya. Kayak gitu lebih efektif sih daripada tesis iya gitu. Sih, gue juga. Buat apa nggak kepake kan? Iya sih. Langsung integrate ke perusahaan gitu kan, lu mau bilang apa kalau bagus? Tapi beda arahan sih, Lil. Kalau emang kita berujung kepada tujuannya mau jadi ilmuwan, lah mungkin tesis itu. Oh iya, siap. Ilmuwan. Tapi kalau kita mau itu kan beda. Iya, beda benar. Iya. Nah, terus dari waktu di kuliah, terus ada penempatan kerja itu, apakah ada interview lagi atau langsung aja masuk gitu? Oh, nggak segampang itu. Wah, tidak semudah itu. Tidak semudah dong, ceritain ini. Iya, makanya gue juga curious juga mungkin ada tes-tes yang ngejelimet gitu. Kalau aku sih tes ke nyari kerja ya di sini itu susah, nggak semudah di Indonesia. Apalagi masa pandemi ini kan. Terus kita statusnya kan student kan. Itu nggak di link dari kampus gitu ya, Hote? Gue pikir langsung dapat link dari kampusnya. Enggak. Berarti nyari sendiri, Bud. Ya, kayak gitu. Makanya. Jadi gue pikir kan integrasi sama kelulusan, integrasi sama kuliah, terus ada rekanan lagi tuh. Ya gitu. Oh enggak ya berarti. Oke, lanjut. Ya, jadi kayak setelah kita lulus semua onsite, kita itu kan nyari kerja. Nah, nyari kerja di sini itu susah, apalagi pandemi sekarang itu. Terus aku kalau di LinkedIn aja nih, di LinkedIn aja aku kemarin tuh apply hampir 800 perusahaan. Luar biasa. Lah berarti kalau nggak dapat kerja berarti nggak lulus dong, Hote? Iya, itu berarti. Enggak sih, mereka masih ada ngasih chance untuk ngambil mata kuliah yang lain. Nggak harus dibilang nggak lulus. Oh, jadi ada jalur dengan mata kuliah, ada jalur dengan yang magang itu ya? Iya, jadi kayak masih bisa lulus aja. Cuma mereka tujuannya ya harus kerja.
Ya terus 800. 800 itu yang dipanggil berapa? Itu cuma di LinkedIn, belum lagi ada banyak platform kan. Yang di Bisa hampir interview tuh 2000. berapa? Oh, wow. Oh, baik. Ya, yang di interview itu paling sekitar 20 atau 30 Wow. gitu. Nah, dari 30 ini itu pun 1:200. Iya. Emang susah karena kita statusnya juga kan pelajar. Pelajar betul ya. Ya, terus mereka agak worry gitu kalau kita nggak bisa fokus kerja. Karena susah dapat kerja di sana, emang persaingannya ketat, ataukah emang ada kayak tadi pelajar, ataukah emang gara-gara impact dari COVID kayak gitu? Ya kayak pencampurannya lah semua. Oh iya. Kombinasi lah, iya. Anjir, Semuanya. Wah, luar biasa. Tapi tepat banget berarti ya. Iya, tapi kalau misalnya walaupun nggak ada COVID, emang susah juga nyari kerja di sini. Tapi di sana TE itu banyak juga berarti ya, Fatih? Maksudnya kalau sekarang kan lu tahu sendiri kan, kalau di Indonesia tuh kita susah nih nyari TE nih. Ya kan? Bahkan nyari, susah lah pokoknya. Yang emang udah sesuai dengan karakternya perusahaan, maunya seperti apa, kita susah banget dapet. Kalau di sana gimana ya? Oh, nggak susah, ada banyak. Namanya ada dari seluruh dunia ke sini. Oh. Iya juga sih. Iya juga. Orangnya ke sana, tapi lapangan pekerjaannya gitu di sana. Iya, makanya. Lapangan pekerjaan banyak, terus orang yang nge-apply banyak juga. Oh, cuma kemarin kebetulan lu karena emang kuliah statusnya, jadi yang dilihat emang lu maunya internship ya, padahal lu kan udah punya pengalaman 4 tahun lebih kan? Iya, mungkin yang buat aku bisa dapat kerja yaitu pengalamannya. Kalau misalnya kita fresh grade nggak ada pengalaman ya, pasti aku kebayang pasti bakal susah nyari kerja di sini. Masih ada temen lu yang nganggur itu? Ya masih banyak. Waduh. Masih banyak. Suruh apply di BN lah, masih boleh remote nih. Ya kan belum tentu tes engineer nih. Iya, benar. Apa gitu. Oh, iya, benar. Ya kan nggak nyari TE doang. Oh iya, benar. Aku dapat kerja ini ya hanya puji syukur aja, hanya berdoa itu aja. Luar biasa loh. Luar biasa. Ya tadi yang ditanya Mas Sekar berarti dari yang berapa tuh? 1000 berapa tadi? 1000. 2000 2000 ya. 2000 itu 2000. Returnnya berapa? Maksudnya yang aslinya kontak dirimu berapa? 20 tadi kan? 20 kan? 20. Iya, maksudnya yang itu sampai yang interview ke user ya, maksudnya. Oke. Tapi kalau balas-balas screening gitu ya bisa sampai sekitar 50-an screeningnya. Beda screening. Setelah screening kan ada interview sama manajernya. Jadi kayak dari yang 20 ini ada nggak kayak company-company yang hot gitulah ya, kayak mungkin Google, Facebook kayak gitu-gitu? Nah, itu susah. Kalau kayak gitu susah. Apalagi kayak Facebook, Google sama Amazon itu kan mereka nggak nerima kayak visa kayak kami nih. Baru tahu saya. Iya, jadi mereka itu menerima visa yang memang udah selesai kuliah. Jadi kayak misalnya aku buat nih cari kerja ya. Ya udah lulus baru bisa kerja di sana. Kalau misalnya masih kuliah nggak bisa. Kenapa sih? Berarti emang gara-gara apakah itu nggak permanen atau kadang-kadang mungkin atau teks atau apa kali ribet ya harus pulang update. Ya mungkin mereka pertimbangkan karena kerjaan di perusahaan mereka kan berat. Nah kalau kita masih sambil kuliah, mereka takut kita nggak bisa fokus kerja juga gitu. Benar. Nah. After dari US lulus mau balik Indo atau nyari di sana aja? Oh itu kan belum tahu sih. Belum tahu. Di sana aja udah, di sana aja. Iya, di sana aja terus ajak gitu. Belum tahu sih. Kita lihat aja kalau misalnya. Ya, tapi kalau ke Indonesia ya tertarik juga karena ntar aja. Ya. Jadi lo yang larang, udah kayak nyokapnya lo. Iya. Nah ini berarti ngomongin nyokap, kalau ke rumah atau hubungan dari keluarga dari jarak jauh ini biasanya Pak gimana? Apa emang call seperti ini juga? Berapa lama nggak pulang Kak? Udah setahun. Ya udah belum pulang kan? Iya belum pernah pulang. Terus ya, kalau misalnya gimana? Kalau kontak ya gini, kalau misalnya jam 7
pagi di sini, ya di sana jam-jam 9 gitu. Ya kita biasanya, aku kan kontaknya hari Minggu atau hari Sabtu. Either itu sore atau pagi gitu. Jadi masih jamnya masih normal di Indonesia sama di sini. Lancar lah ya, yang penting komunikasi sama orang tua. Lancar lah Iya, ya. masih Penting lancar. sehat sih. Iya, benar. Nah, ini gue pengen nanya teknikal sih, sebenarnya penasaran tuh. Tadi kan udah dijelasin katanya nggak jauh beda, terus di tempat lu kerja dulu kan bareng kita kan lebih advance ya tadi katanya. Nah, Iya. kalau di sana tuh sepenglihatan lu, Hot, TE itu seperti apa sih? Maksudnya stack-nya apa yang dipakai, terus teknologisnya sampai mana? Apakah udah ada yang kayak sesuai ekspektasi lu apa enggak gitu? Sesuai ekspektasi lu tuh maksudnya, kadang kan kalau gue berpikir gue mau keluar tuh mau belajar hal baru gitu. Terus seperti kalau yang lu ceritain kan, bahkan nggak seperti yang kemarin-kemarin kan, Hot ya? Iya. CI/CD-nya belum ada gitu. Kalau di sana gimana sih gambaran secara generalnya gitu, perkembangan TE-nya gitu, biar buat teman-teman ntar yang ngeliat video kita nih bisa tahu nih, wah di US kayak gini apa yang mesti gue persiapkan gitu. Ya, kalau dari sini sih, kalau teknologi ya mungkin tergantung perusahaannya ya. Kita nggak bisa langsung generalisasi ini di US gitu. Ya, betul. Mungkin bisa salah satu. Ya, kalau dari aku sih dari segi strukturnya TE-nya dapat gitu karena mereka bagus fondasinya. Misalnya kalau kita kayak ngetes story, ya kalau di Bukalapak kan dulu kita langsung tester itu dilibatkan end of sprint, end of development gitu. Kalau di sini kan dia walaupun di phase awal kita itu udah ngedesain test case sebelum development. Jadi kerjanya paralel sama developernya juga. Kita langsung ada retest di awal. Misalnya validasi requirement-nya. Kalau misalnya kayak di Bukalapak kan kita kayak cuma di akhirnya doang. Kita ngasih tahu list bug-bugnya. Padahal kita nggak ngedesain test case-nya. Nah, kalau di sini kayak kita itu dari awal memang udah terlibat. Misalnya kita udah kasih tahu, ini kemungkinan yang akan terjadi sebelum development. Nah, si developernya kan bakal bisa nge-catch errornya lebih cepat gitu. Itu gitu sih. Oh, berarti iya, bener, Bud. Nggak, udah beda, Hot, yang dulu sama sekarang. Oh ya, udah beda. Ya, insya Allah udah beda lah. Udah ke arah situ juga sih. Udah ke arah situ. Iya, berarti Hot kalau dari automation-nya sih nggak terlalu banyak sih yang dapat. Cuma dari segi strukturnya, cara kita ngetes software-nya itu dapat. Terus kalau yang berkembang tuh, yang setahu lu seperti apa sih di sana stack-nya gitu? Yang relate sama TE? Bervariasi sih, hampir sama dengan di Indonesia juga. Setiap company kan punya struktur mereka sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin kalau kayak di perusahaan-perusahaan yang besar kayak di Google atau Facebook, mereka udah punya struktur yang mature gitu. Tergantung perusahaannya. Kalau misalnya ada banyak perubahan, udah lama perusahaan itu di-define dari situnya. Kalau ini kan perusahaannya sekitar baru 10 tahunan ya. Jadi seumuran lah. Iya, jadi kayak hampir sama dengan yang di Bukalapak. Tapi kalau misalnya udah mature sekitar 20 tahun atau 30 tahun, mungkin mereka udah ketemu stack-nya ya? Ya. Oh, I see. Gitu. Ya, gitu. Kalau dari tadi kan kita ngomonginnya pekerjaan. Nah, kalau dari kuliah nih, kuliahnya kan ngambilnya master apa tadi ya? Master apa? Sorry, lupa. Computer Science. Nah, itu sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin di situ? Maksudnya dari kan Lampot sendiri kan tadinya test engineer dan punya basic skill coding juga, udah banyak pengalaman coding juga. Nah, sebenarnya yang pengen diambil dari ikutan S2 atau sekolah lagi nih pengen nyari apanya sih? Nyari bule, Bud. Iya. Jauh-jauh aja ya. Sebenarnya kan aku nggak terlalu ngejar gelarnya nih. Yang aku kejar kan pengalaman kerja di sini.
Oke. Kenapa kuliah gitu, nggak langsung nyari kerja di sana gitu? Nah, ini juga tanyaan. Susah nyari kerja direct dari tanpa Oh, lewat kuliah di sini. Karena kan kebijakan dari Donald Trump juga sekarang nggak boleh namanya Expert ya? dibatasi nyari kerja dari luar US ke US karena bakal mempersempit pekerjaan. di sini. Nah, di sini tuh ada excuse untuk student karena student itu ngasih revenue juga ke negara ini. Nah, jadi masih dikasih kesempatan untuk student untuk kerja di sini. Gitu. Kalau udah lulus sudah nggak boleh berarti? Masih boleh. Tergantung perusahaannya lah ya. Iya, tergantung perusahaan, benar. Ya. Iya, kan harus ganti visanya, Bud. Kalau udah lulus. Harus ganti. Maksudnya kalau dari perusahaan lo kayak begitu ya, kamu ngurus dulu nanti balik lagi dia mau bayarin kan nggak mungkin bisa terjadi. Iya, betul. Pokoknya kalau udah lulus kita itu bakal ribet. Beda lagi visa yang kita pakai. Iya, beda. Kalau di S2 sih mata kuliahnya kurang nggak relate ke tes software test sih. Dia lebih ke development karena sebenarnya program ini kan tujuannya untuk jadi developer sebenarnya. Jadi Java developer. Jadi selama aku kuliah dia fokusnya belajar Java. Itu mulai dari desain arsitektur, mulai dari gimana desain hanya Java berarti. Iya, fokusnya Java. Terus habis itu kita belajar juga mengenai ada sebagian data, algoritma, database. Tapi dia lebih dalam. Emang tujuannya sih jadi developer sebenarnya. Ini nggak ada mata kuliah soal testing gitu? Atau verification gitu? Nggak ada. Software engineering palingan. Okay. Berarti di sana juga secara nggak langsung software engineer itu tarafnya udah master ya, mungkin ya, kebanyakan master juga sana sistem software engineer. Iya, soalnya kan banyak pendatang ya di sini master. Rata-rata di tempat kerjaku itu yang software engineer atau test engineer itu udah rata-rata master atau PhD gitu. PhD, wow. Software engineer PhD mantap. PhD bukan main. Luar biasa itu. Karena di sini kan dari semua negara. Kayak yang lanjut kuliah mereka biar ada uang tambahan ya kerja. Iya, jadi developer gitu. Betul. Yang internalnya maksudnya yang emang orang asli US-nya gitu, PhD juga dari engineer software engineer gitu enggak? Kalau di sini jarang ada engineer-nya dari US-nya. Itu semua misalnya kayak dari Cina, dari India, Korea, Jepang yang memang dari pendatang semua. Lah yang orang aslinya? Yang biasanya orang aslinya ya jadi product manager, jadi lead gitu-gitu sih. Oke. Jadi kalau kayak dari luar itu jadi kayak kacung-kacung gitu. Kacung di sana pas balik jadi lead juga di sini ya biasanya kan. Buruh coding, buruh coding. Jadi buruhnya ya. Iya. Nah kalau kacung-kacung gitu kan gimana sih maksudnya kalau orang sana kan tadi lu bilang direct dan lain-lain, tapi maksudnya kulturnya sama kayak di Indo gak sih? Kan kalau di Indo mungkin kalau direct kan ya udah kayak biasa gitu, ya kan, dekat atau apa gitu. Nah kalau di sana tuh directnya ekstrim atau gimana sih? Ya di sini belak-belakan gitu. Kalau mereka kan banyak bicara kan, misalnya ngomongnya banyak, terus habis itu semua harus clear gitu. Gak ada yang di belakang kita, harus clear. Even ada small thing harus di written dengan jelas gitu. Kalau di Indonesia kan kayak hal-hal kecil atau ada yang masalah, kita tuh nggak langsung di depan kita diomongin. Di sini iya betul ya. Mereka langsung ngasih tahu ini kamu ada kurang ini, terus kira-kira bisa nggak diperbaiki kayak gitu. Ada lebih terbuka sih. Berarti enak dong ya kalau kayak gitu ya. Ada enaknya, ada enaknya, ada enggaknya sih. Enggak enaknya dong. Gue sih senangnya enggak enaknya kalau senang. Ya, gimana kan enaknya? Culture kita kan dari Asia kan memang dia lebih culture-nya nggak indirect kan. Kalau di sini ya mungkin kalau kita belum familiar dengan culture mereka bakal shock atau kaget gitu nggak nyaman berikutnya. Tapi kalau aku sih ya nerima aja, ya udahlah
perbaiki. Ya udahlah daripada gue nggak lulus gitu. Daripada nggak kerja gitu. Ingat 2000 lamaran lu tadi, Hat. Kalau Iya, misalnya iya. digituin kan. Luar biasa loh ya. Iya. 2000, Bud. Itu bukan main loh. Gue pikir kayak ya orang-orang kan kalau udah di US kan ceritanya kan, ya gue kerja di sini gitu, gue kuliah. Terus nggak tahu nih behind-nya tuh sebenarnya emang 2000. Iya, Iya. maksudnya Itu kan ya, tuh struggle-nya gila, ya. struggle banget sih. Mantap. Tapi itu sebenarnya kantornya di mana sih? Dekat dengan tempat tinggal yang sekarang atau agak lumayan jauh gitu? State-nya kali ya, state. Iya, Nah, lu state-nya. belum dikasih tahu kan sekarang di mana, Hot? Aku di iya, California. Iya, lu. Oh, Oh, California. California. Oke. Familiar sekali itu. Oke, di California. Udah Iya, dapat bule belum, Hot? belum, masih apa ya, belum mikirin yang kuliah. lain. Karena kan kerja, kuliah ini kan susah. Takut kedengeran fansnya ini, Bu. Iya nih, hati-hati loh Iya, fansnya takut nih. kan dia, takut kedengeran. Gak bisa pulang kamu, Hot, dibakar nanti pesawatnya. Hati-hati kan. Tapi dulu itu kan aku kan di Iowa kan. Itu beda state, itu belum itu state-nya belum terlalu besar. Kalau yang sekarang kan udah besar, terus kayak multiculture-nya lebih banyak di sini. Itu kampus dulu di sana? Iya, di Iowa. Oh, kantornya di California. Sekitar berapa jam perjalanan kalau darat? Ya, sekitar 6 jam sih. Oh, dari Jakarta. udara. Mana ya? Oh, udara. Iya, soalnya kan 6 beda jam jauh, cuy. jamnya aja beda 2 jam dengan sebelumnya. Kayak misalnya Jakarta dengan Papua gitu. Itu kan beda 2 jam. Iya. Kayak aku tuh dulu kayak tinggal di Papua, terus kayak pindah ke Ke Jakarta. Jakarta. Oh my God. Oke. Luar biasa perjuangannya ya. Iya. Berarti kalau berarti kan kalau tadi fokusnya berarti emang Lampard mau nyari pengalaman. Berarti kuliah udah mau bentar lagi selesai lah ya gitu. Bentar lagi. Atau gimana? Belum juga. Sama lagi. Ini kan karena aku kan sebelumnya ini full time kan aku ngambil 24 kredit sebelumnya. Nah, kalau kita kerja itu hanya 8 kredit. Nah, jadinya jadi 3 tahun Mas. Oh iya benar. Masternya, dibagi soalnya benar. Iya, jadi 2022 lulusnya. 2020 oke lah. Berarti sampai segitu juga nanti menjalankan maksudnya kerja juga gitu ya sembari. Iya benar Pak. Wah luar biasa. Mantap. Kalau dari sisi ini kan dari sisi pekerjaan dan juga kuliah ya. Kalau dari sisi kan kita lagi WFH juga nih. Nah WFH di sana itu banyak berpengaruh banget sih nggak sih sama kegiatan di sana gitu. Kalau di sini kan memang udah mulai relaksasi ya, di sini udah relaksasi. Tapi ketahuan nabut di sini WFH-nya. Iya, di sini WFH-nya udah. Tapi kalau di perusahaan yang kita bareng ini tetap masih WFH gitu. Masih. Dan kita masih fokus buat kesehatan dan nggak semua perusahaan kayak gitu, Hot. Masih ada yang udah masuk. Nah, si Lampard sendiri di sana pengaruhnya gitu gimana? Sejauh apa sih pengaruhnya di sana? Ya kalau di sini sih kayak perusahaan sih aware juga sih dengan karyawannya. Sampai sekarang sih masih remote. Belum ada informasi khusus yang mengatakan kita bakal onsite. Ya mereka juga peduli sama karyawannya. Masih remote sampai saat ini. Karena software ini kan nggak ada kendalanya sih kalau betul. Iya benar. Tapi mungkin kalau yang kerja onsite untuk ada device kan, device berhubungan ke device, ya mungkin mereka harus ke onsite gitu-gitu. Oh iya benar ya. Mungkin yang bisnis ya kali ya, orang-orang bisnisnya. Iya, kayak yang terhubung kan ada medical devices kan, jadi perlu mereka memang harus betul-betul touch ke hardware-nya. Mereka harus ke kantor. Jadi kan berarti dari kamu masuk itu udah remote kan ya, udah WFH kan ya? Iya udah. Itu berarti kan proses onboarding-nya kan juga remote juga. Itu kamu menemukan kayak kesusahan nggak sih? Kan kayak baru masuk tapi itu langsung remote gitu. Iya kendalanya. Ya sebenarnya sih ada kendala sih. Ya karena kita nggak bisa langsung ada sesuatu langsung ketemu orang gitu. Cuma dengan adanya sistem sekarang sih nggak ada kendala sih. Kalau aku ada masalah
misalnya instalasi atau konfigurasi, aku bakal langsung kontak supervisorku, dia bakal langsung hand on dari Zoom gitu, langsung nge-fix atau ya nggak ada masalah sih sejauh ini. Berarti yang mau dipelajarin sekarang atau yang mau diambil ilmunya di pengalaman di US nih, targetnya ada nggak? Maksudnya mau belajar ini, mau belajar ini? Targetnya sih ada. Ini kan karena dapat perusahaan yang fancy susah di sini. Maksudnya ya kita 1 tahun ya belajar sebanyak mungkin. Jadi aku mikirnya even though aku nggak terlalu ini company-nya, tapi aku harus banyak belajar juga selama either itu ngasih kontribusi juga, belajar sambil belajar di sini. Terus misalnya kalau kita udah setahun ya coba nyari-nyari yang lebih mature gitu company-nya supaya kita itu bisa dapat pengetahuan yang bisa mungkin dibawa ke Indonesia gitu sih. Target company-nya? Target company-nya ya belum tahu sih, cuma yang mikirnya mungkin perusahaan ini pasti bagus, bakal akan nyoba gitu sih. Iyalah, mending nyari yang bagus dulu di sana, baru kalau mau balik, jangan langsung balik. Iya. Kan bener kan? Iyalah. Balik-balik jadi sayang. Apa ya, sebenarnya nggak cuma teknologi sih yang kita pelajari, tapi kayak cara mereka berpikir, cara mereka kerja. Dari situ kan kita udah beda ya dari mindset-nya. Itu sih yang udah nggak bisa kita dapatkan di Indo gitu. Kita udah dapat di sini. Gitu. Oke. Kayaknya silakan Marlin. Ini kali ya. Makanya nih gue pengen tahu nih sebenarnya. Iya. Gue pengen tahu tentang ini sih, saran lu gimana kalau buat teman-teman nih yang mau ikutin jejak lu nih, mungkin yang mau memberanikan diri nih ambil kuliah, karena di sebelah gue nih udah ada kepikiran buat keluar nih, yang di bawah juga mungkin. Waduh. Ya pokoknya ada tips tuh apa aja yang mesti dipersiapin, mental, dompet, pokoknya semuanya lah gitu. Sampai bener-bener bisa yakin deh sama tujuan, wah gue mau keluar nih kayak gitu. Ada tipsnya, pesan, semuanya lah. Kalau menurutku ya pertama sih ya kita harus jangan takut coba gitu. Ya coba aja gitu, jangan langsung jangan ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya mau nge-apply sini ya langsung diproses aja gitu. Karena orang banyak nunggu inilah, nunggu itulah, sampai kita nggak tahu apa kekurangan kita gitu. Betul. Nah, kalau kayak aku dulu kan langsung nyoba, terus misalnya kurangnya di sini, aku langsung lengkapi. Jadi kalaupun ada yang gagal, kita langsung dapat feedback-nya, terus kita bisa improve gitu. Terus kalau untuk awal-awalnya ya mungkin kalau kita kurang bisa lancar bahasa Inggris ya persiapan les-les dulu beberapa lama. Nah, terus cari-cari info. Kalau misalnya ada udah kepingin nih cari misalnya di LinkedIn orang-orang yang bisa dikontak supaya kita bisa ada guidance juga langsung gitu. Iya. Dirimu kontak-kontak juga itu orang-orang di LinkedIn? Iya. Walaupun nggak tahu gitu. Jadi kayak dulu aku sebelum kesini tuh udah nyari-nyari ada nggak orang Indonesia yang lanjut ke kampus orang Indo. Nah, aku add di LinkedIn terus aku chat. Iya benar. Iya. Nah, pasti mereka juga pasti bakal respons kan, walaupun mungkin agak lama respon. Cuma karena beda jam ya. Iya. Kita kan harus memang betul-betul kreatif gitu, nyari tahu dari mana aja. Iya benar tuh, benar. Ya, saya ya banyak berusaha buat planning yang bagus. Terus kapan aja ini bakal di-execute kayak gitu-gitu sih. Berdoa itu aja. Berdoa itu penting gitu. Terinspirasi sekali Bu Sekar ini ya. Iya. Sudah saya note. Terinspirasi sekali. Tapi kalau orang-orang Indo di sana tuh itulah ya. Ada kayak lu ada perkumpulannya gitu ya, Hote? Atau PPI gitu? Iya, teman gue tuh tapi bukan di California sih, dia tuh katanya juga sering ada pertemuan gitu katanya. Ya mungkin karena ya harusnya ada sih, semua di kampusku itu kan dia kampus kecil.
Mungkin kalau kampus-kampus besar memang ada namanya Permias kan. Ya, kalau aku sih di kampusku belum ada. Terus sendiri orang Indo di kampus. Iya, di kampus itu. Di kantor juga? Iya, di kantor juga. Mantap. Bagus lah. Jadi apa ya? Agak susahnya nyari orang Indonesia di sini. Jadi belum ketemu mau di Ayunda juga ya? Belum. Emang dia udah berangkat atau udah belum ya? Loh, dia udah di sana. Udah di sana. Di Stanford. Stanford di California. Jemput hot. Iya, di California kan, tapi kan luas juga, luas. Iya, kan. Samperin aja lah. Ya, hatilah dibakar lah pesawatnya lah berarti. Dijaga fansnya ini nanti jaga omongan banget deh kalau masalah cewek nih. Iya, betul. Takut kedengeran fansnya di Indo. Aduh kan. Oke lah, berarti emang kita udah bahas dari awal banget Lamhot, dan terima kasih juga Lamhot udah ngasih sharing-sharing terkait informasi. Ini penting banget dan banyak banget insight-nya buat teman-teman yang pengen nyoba, dan juga nih Lamhot orangnya baik, dan kalau mau langsung kontak juga boleh gitu ya. Ntar kita kasih. Boleh di-share nggak linkinnya? Ya, cari aja Lamhot Siagian. Oke, jangan lupa teman-teman untuk mengikutin channel kita, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen. Kalaupun ada nanti kita bakal bikin poster dan lain-lain, dan juga bakal menambahkan Lamhot di Instagram kita, dan mungkin kita bisa sharing Lamhot Instagramnya dan lain-lainnya gitu. Mungkin terima kasih ya Bang Lamhot nih udah. Thank you banget waktunya Hot ya. Makasih juga untuk Mas Budi, Mbak Sekar, Mas Maril. Aku appreciate sih waktunya. Sukses selalu ya Bang Lamhot ya. Stay safe di sana ya, take care ya. Yang penting sehat ya, dan jaga kesehatan Hot. Ya, pasti. Oke. Selamat malam. Aku masih baru beraktivitas. Iya, pagi ya di sana. Oke. Selamat beraktivitas ya. Yes. Oke, bye-bye. Bye-bye.